Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ambatu. Qala musannif ar-rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul A'rafi utaikiku surat A'raf. Artinya kalau di Indonesia tempat yang tinggi Al-A'raf ya. Makiyatu untuk surat A'raf iku bangsa Mekah, maksudnya turunnya itu yang penting Rasulullah belum hijrah ya ke Madinah, walaupun ada yang ayatnya tidak semuanya turun di Mekah, tapi Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Illa was'alhum, kecoba ayat was'alhum al-qaryati as-samana, yaitu 8 ayat awil khamsa atau 5 ayat. Jadi ada sekitar 5 atau 8 ayat, ini kan beda pendapat ya, itu tidak di Mekah ya, di Makiyatun ayat Mekah, tapi ada 8 ayat yang tidak di Mekah turunnya. As-samana awil khamsa ayat, jadi 8 atau 5 ayat. Mi'atani utawi ayat surat Al-A'raf itu 200 wa khamsuna 5 au itu ayatin. Ada yang mengatakan 205 ayat, ada yang mengatakan 206 ayat. Jadi ada yang jelas satu ayat dari 2 ayat kan, ada yang 205 dan 206. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Allahu ta'ala Allah kalamu luwih ngerti bimrotikan karep Allah bidzalika akan Allah. Jadi kalau di tafsir ini, tafsir jalan ini, setiap ayat surat yang berbentuk huruf itu diserahkan artinya kepada Allah. Tapi ada ulama tafsir yang mengartikan ya, tapi biasanya artinya diartikan kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hotel Quran ini kitab unjilakan ilaika minasra. Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepada Rasulullah. Kita pun utai ilaika iku kitab Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilaika maring sira maring panjenengan. Ini kitab yang diturunkan kepada Rasulullah. Fala yakun maka aja ana iku fi sadrika endam apa harajun rupek aidaikun tegese minhu saking Quran antubaligho yen to nekake sapa sira ing Quran makhofata antukadzaba krana wedi yen to den goroake sapa sira litundira sebab meden-medeni sira mutalik untai litundira bi unjakan ailil indakon meden-medeni bikan kitab wadikra lan dadi beda tadkira tan tutur ilmunal di kan Quran. Jadi dikra ini ada yang akhirnya itu mungkin tadkirotan, ada yang tadkirotin, ini tergantung atapnya kemana. Kalau tiundiro berarti kan tadkirotin ya. Allah menurunkan Al-Quran di sini kepada Rasul, jangan sampai
ya menjadi sumpek. Jangan sampai menjadi gelisah. Karena apa? Setelah diberikan oleh Allah. Memang kalau percaya kan beda dengan orang yang tidak percaya kan ya. Kata Rasulullah, bahwa ini yang memberikan saya itu Allah, yang menguasai segala semuanya. Segala sesuatunya, yang menciptakan manusia, semua macam-macam. Kok ditunjukkan gak percaya, kan aneh itu kalau orang percaya kan. Tapi memang sudah tidak percaya, memang dari sudut tauhid ya, memang Allah ada menyeting manusia kafir, ada yang menyeting manusia mukmin. Lah mukmin pun ada yang ahli maksiat, ada yang ahli ibadah ya. Ini kan apa namanya, diberitahu jangan sampai menyedihkan, menyusahkan dirimu. Karena apa? Memberikan peringatan tidak diraukan, malah dicemoohkan itu. Maka diingatkanlah jangan sampai. Ya wis pokoknya yang jelas setelah mendapat ayat ya orang-orang kafir silakan diingatkan untuk urusan ikut atau tidak, mencela atau tidak, itu beda lagi urusannya. Itu yang jelas Allah yang mencatatnya. Tapi kalau setelah adanya ayat perang, ya disuruh berperang kan. Sebelum perang kan harus sabar kan gitu. Itu kalau dari sudut orang kafir berarti sebagai peringatan ya, tundiro. Memberikan berita tentang dosa, tentang siksa utamanya di akhirat. Kalau bagi mukmin ya memberikan pitutur, penjelasan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan selama hidup di dunia. Jadi kalau bagi orang mukmin memberikan bisaroh ya, gembiraan dalam arti nanti kalau amalnya baik dapat pahala, kalau berdosa dan minta maaf, kalau pasti ampuni ya tidak mendapatkan siksa, dan nanti di akhirat mendapatkan balasan yang baik atas segala amal perbuatan, khusus yang mukmin ya. Kalau yang kafir kan sudah tidak ada harapan dapat pahala. Karena apa? Ya karena kafir kan sudah membatasi untuk mendapatkan pahala, yang ada hanya dapat siksa. Kul ngucap sira maring kufar Mekah utawa maring mukmin, kita biungan so sira ma ombalang unjulankan den turunake ilai kang den turunake apa ma ilai kumasra mirrob yang saya kemudian Al-Qur'ana tegesi Quran. Ikutilah apa yang ada dalam Al-Quran. Ya katakan kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Kalau orang kafir tadi kan memberikan peringatan, kalau orang mukmin kan ya memberikan penjelasan, memberikan tutur penjelasan supaya ya orang mukmin semakin giat berbuat baik dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, takwa ya. Ikutilah yang ada dalam Al-Quran. Utamanya kan Al-Quran yang menyangkut perintah, menyangkut larangan. Ada yang sejarah, cerita. Kalau cerita itu kan seperti zaman dahulu, cerita orang dahulu menentang Nabi, kemudian mendapatkan siksa. Ya diperingatkan jangan diikuti seperti itu ya, kalau itu punya dampak negatif. Kalau punya dampak positif ya ikutilah kan gitu. Wala tatapi lan jangan sapa sing atak itu ngalah sapa min dunia saking saling Allah Allah tegese ghairu tasan ya Allah aulia yang kekasih, aulia yang berokatuti tegese nganut sapa sira ing aulia bi maksiati ing dalam maksiat ing Gusti Allah taala qolan kedik qoli lama kedik temen kedik banget tadzakarun ala pitutur sapa sira. Betai
kanta ayat tatai tegese ngapitusa. Jadi ikutilah yang ada dalam Al-Quran, ya jangan diikuti dalam arti kalau menuhankan selain Allah, kalau mengikuti ajakan orang kafir untuk tidak beriman, ya jangan diikuti kan gitu. Ikutilah yang diperintah Allah. Kalau yang dilarang terus diajak orang kafir, ya jangan diikuti. Kalau di era sekarang, kalau ada orang yang maksiat, ya jangan diikuti kan gitu. Walaupun yang melakukan itu orang yang mengerti agama. Karena apa? Ya karena orang yang mengerti agama ya tidak menjamin perilakunya baik terus. Karena ada cerita zaman dahulu yang bukan nabi ya, seperti Barseso itu kan akhirnya kena masalah ya. Kira sekarang ya sudah tidak ada nabi ya. Ya manusia yang mungkin baik, mungkin buruk kan gitu. Ya yang baik ikutilah, yang buruk ya jangan gitu ya. Wafilan iku entan tatakar itu komentar entan indal indal. Tapi keratin dalam zan kira bisu kan sunyandal. Pamang tema iku jaitan jait. Ditakit kilati karena nak kiti nguatake kila, maksudnya kolian kan sedikit ya, sedikit banget berarti kan sedikit sekali kan gitu. Jadi ada yang baca tadzakarun, ada yang baca tadkurun kan gitu. Wakam lan ing pirang-pirang khobariyatun taikam khobariyah, bukan pasang khobariyah itu bukan pertanyaan, bukan ing piro berapa, tapi pirang-pirang banyak berita gitu. Mapulun tur ikut tadi mapul ya, mapule alakna. Apaan mengkolan saken desa uritakan karabaka opo alu ale Korea alakna ha ngerusak ingsun ing Korea alakna ilah ngerusak ing Korea. Maksudnya banyak daerah yang dirusak. Ya maksudnya ya daerahnya dirusak tapi kan mengena manusianya. Seperti gempa itu kan tanahnya yang gempa tapi orang yang ada di situ dan tidak hanya orang, semua yang di situ kan juga terkena dampak ini maksudnya. Kecuali kalau di zaman Nabi Isa itu karena orangnya itu setelah makan rampatan yang diberi Allah karena Nabi Isa meminta berdoa, itu tidak mengena kepada daerah tempat tapi langsung mengena kepada orangnya, wajahnya berubah jadi seperti babi. Jadi itu ya tidak mengena daerah. Karena tidak mengena daerah, ya orang yang wajahnya tidak diubah ya tetap. Kalau mengena daerah, ya semua yang ada di situ terkena ya. Ada lagi yang di zaman Nabi Musa ini dengan Raja Fir'aun. Ya orang yang ikut Fir'aun saja, tentaranya. Yang tinggal di istana, ya tidak ikut tenggelam kan. Ya yang masih di istana kan juga ada. Yang ikut mengejar Nabi Musa masuk ke laut, ya tenggelam semua itu kan. Itu yang mengena daerah dalam arti tenggelam dan orang ya, tapi tidak di istananya, tidak di istana Raja Fir'aun, tapi di luar, yaitu berada di laut. Ada yang mengena istananya ya. Baca moko teko ing Korea apa basuna siksa ingsun adapun bayatan endal lain auhum utawi Korea iko iluna rogang turu koilula. Maksudnya yang mendapatkan bencana tadi, tapi karena ini memusuhi Nabi ya,
dikatakan ditafsiri siksa ya. Kalau di era sekarang kan kita anggap bencana, karena apa? Jadi sekarang kan tidak ada nabi ya. Ya orang di situ ya, yang kena bencana kan orangnya tidak jelek semua ya, ada yang baik ya. Kalau di nabi-nabi dulu yang kena azab itu kan orangnya memang ya, yang diadab itu kan orangnya memang jelek semua dalam hati, kafir, jeleknya kafir ya. Tapi secara kemanusiaan mungkin saja orang itu mau mendukung temannya yang sesama musyrik, yang sesama kafir kan gitu ya. Bukan dalam arti orang tidak punya kebaikan ya, ya punya, tapi dalam arti secara ekonomi, secara sosial. Kalau secara agama sudah tidak beriman, hubungan dengan akhirat sudah dikatakan tidak ada kebaikan, karena yang jadi ukuran pertama, yang jadi syarat pertama adalah iman. Kalau sudah tidak beriman ya amalan-amalan berikutnya ya bisa tidak diperhitungkan, tidak dianggap kebaikan secara agama. Indallah ya, karena sudah tidak mengakui Allah, maka ya oleh Allah amalan tadi tidak diperhitungkan. Kalau mengakui Allah baru itu diperhitungkan. Nanti ada yang malam. Mengapa di sini disebutkan? Itu kan waktunya orang, waktu malam kan rata-rata orang tidur, walaupun ya tidak tidur, tapi kan rata-rata di rumah, rata-rata tidak bekerja. Atau di sini qailun. Ini secara umum kalau zaman dulu mungkin beda dengan sekarang ya. Waktunya istirahat siang. Ya biasanya rata-rata kan sampai sekarang orang yang kerja kalau pas siang kira-kira jam 12 siang kan rata-rata itu ya istirahat. Ya ada yang tidak istirahat. Ya mungkin kalau pekerjaannya seperti robot ya tidak pakai istirahat. Tapi ya rata-rata istirahat. Kalau istirahat ya biasanya orang kan tidak memikirkan akan terjadi suatu, pokoknya santai gitu loh. Kalau walaupun tidak tidur dalam hati yang sesungguhnya, tapi ya leset atau mungkin rebahan gitu ya. Akibatnya itu ya tidak tahu akan adanya bencana yang tiba-tiba datang kan gitu. Aina imuna tegese onturu bidhahirati kelawan waktu banget panas. Jadi maksudnya siang ini ya. Ini kan kalau daerah yang seperti Katulistiwa ini kan rata-rata panas ya. Ya kalau daerah yang kutub atau subtropis ya ada yang pas dingin ya, walaupun pas tengah siang ya tetap dingin kalau pas hawanya dingin ya. Wal qaila utai qaila iku istirahatur istirahat nisfan nahari in dalam. Jadi istirahat di siang hari ya. Itu istilah qailulah di sini disebutkan ahum qailun. Qailun ini ya ada qailulah ya. Wa lam yakun senajan ora ana iku ma'ah sertane istirahat penaumun, walaupun ya sejatinya pas istirahat itu tidak tidur, tapi kan ya santai, leha-leha, tidak memikirkan pekerjaan. Aimarotan dalam saambalan jaat teko apa basuna ing Korea lairan teng wa marotan lan saambalan jaat teko apa basuna ing Korea naharon ing dalam. Jadi ya mungkin datangnya itu ada yang siang, tapi siangnya pas orang
santai, orang istirahat siang, ada yang malam hari. Di sini ditafsir digambarkan orang yang pas tidak memikirkan akan terjadi bencana, jadi tidak bisa siap-siap untuk melarikan diri supaya tidak kena bencana, tidak kena adab. Namanya orang santai tidak memikirkan, ya langsung terkena gitu aja ya. Ada kesiapan kan gitu, tidak memikirkan akan terjadinya. Ya, misalkan kalau akan banjir, dimulai banjir sedikit dulu, ya mungkin orang siap-siap untuk melarikan. Tapi kalau langsung banyak tidak melarikan tanpa persiapan, akibatnya terkena bencana semua. Pamakana makorno apa tahu pengucape Korea kolum tekemen Korea ijam dalam alikan tekane ing Korea apa pasna siksa iku illa angkolu kejaba enteng sapa apa Korea mata aline ya inna sat iku kunna so iku dolimun wong kang dolim. Jadi ahli yang kedatangan adab dari Allah tidak ada pengennya kecuali iya memang saya dolim, saya ya diberikan tablek oleh Rasul, Nabi tidak mengikuti, bahkan menentang, bahkan menjelek-jelekan. Ini kan setelah terkena bencana utamanya, ya nanti setelah di akhirat ditanya, ya saya memang balelo, saya memang menentang, ikan dolimun ya. Dolim dalam arti ya perilakunya menentang apa yang sudah ditunjukkan oleh Nabi, yang benar bagaimana, yang keliru bagaimana, harusnya bagaimana, tapi dia tidak menghiraukan, dianggap angin lalu saja. Kenapa? Ya biasanya emang Nabi itu kan kebanyakan awalnya kan pengikutnya itu orang yang miskin, tidak punya. Karena orang miskin ya tidak punya dampak, diikuti oleh orang-orang yang punya kedudukan ya. Dan anggapan mereka kan Nabi itu kan sama, seperti kita sama-sama manusia ya. Kalau nanti diberikan malaikat juga protes. Manusianya, yang mana manusia ya. Ada saja alasan untuk tidak mengikuti, bukan diam, tidak mau mengikuti, malah ngerecoki, malah menyalahkan kan gitu ya. Kalau dia disalahkan juga tidak mau. Maka jawaban kalau sebelum adanya disuruh perang kan yang nanti saja setelah meninggal dunia kan tahu ya, kan gitu jawabannya. Awalnya Nabi ya disuruh untuk bersabar, kecuali setelah adanya perintah perang, yaitu setelah Nabi ada di Madinah. Falanas alanah moko takon temen ingsun aladnya waka uslakang den utus sapa ilahim aladina el umama tegese ing propro umat an ijabatihim sang oleh nembadani umam arus namproso wa amalihil la amal umam fima indam balahong kan tumeka apa ma ing umam walanas alana yang yaktine takon temen ingsun al mursalina ing propro utusan anil lagi saking nekake. Di masanya ayat ini ya nanti ditanya keduanya untuk keseimbangan. Umatnya ditanya apakah sudah diberikan tablek oleh Rasul, dan Rasul juga ditanya apa memang wahyu yang diterima diberikan kepada umatnya ya. Kedua-duanya ditanya. Kalau ditanya yang satu mungkin saja mengelak, maka kedua-duanya tanya. Yang jelas ini ya beda dengan di sekarang ya. Kalau sekarang kasus itu mungkin di pengadilan orang jadi saksi itu kadang-kadang kan juga
ada yang jawabnya itu tidak sesuai dengan fakta, ada ya. Tapi kalau di akhirat tidak bisa, karena apa? Karena pas ditanya itu mulutnya satu saat itu kan dikunci, maksudnya tidak bisa bicara. Akibatnya amalia perbuatannya itu semua anggota bicara sendiri-sendiri yang pernah dilakukan. Makanya ya tidak bisa mengelak, karena kalau di dunia ini kan mulut kan bisa saja orang baik dianggap jelek, orang jelek dianggap baik, ada memang yang mengatakan sebenarnya dan lain sebagainya ya. Para naku sana makon nyita ketemne alaihim yang musalim fi ilmin ilmu lin lanu piron namanya tinita akan temen ingsun yang musai an ilmu sak ilmu ya apa alu kang lakoni sapa mursalin wa ma kunna ono semensu iku ibina samar waib an iblagi rusa keng nekaake maksudnya nyampe ake tablek sapa rasul wal umamilan pro umat al kholiyati kang liwat lima barang amilu kang lakoni sapa rasul yang mana. Jadi maksudnya nanti ya selain apa namanya ditanya, umatnya ditanya apa memang diberi tablek, rasul ditanya apa memang wahyu itu diberikan penjelasan kepada umatnya dan memang diceritakan. Ini kan pembanding ya, diceritakan semua apa yang dilakukan oleh. Jadi tidak bisa mengelak semuanya, yang Rasul juga begitu, karena diceritakan semua. Kalau ada yang gak cocok, ya gak bisa, pasti cocok. Kenapa? Karena ya semuanya dicatat, tapi pas disetel tidak ada yang tidak jalan. Makunna ibin, maksudnya tidak ada yang samar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa mengelak, karena apa? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi beraneka ragam untuk mensinkronkan kebaikan seseorang dan kejelekan seseorang. Apa yang pernah dilakukan di dunia, di sana ditanya, diberikan cerita dalam hati, mungkin ya kalau sekarang mungkin kira-kira ditunjukkan barangnya, itu kan ditanya cerita orangnya, kemudian barangnya ini gitu kan, nyocok nomor, sinkronisasi, kira-kira begitu. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan saya memasukkan agar ke depan kajian kita bisa semakin baik. Rodi itu bila roba wabil islami tina wabil muhammadin nabi wa rasul. Robi zidni ilma warzuqni Robi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalam wa billahi hidayah warda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.